Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Edu4U. Dulunya adalah Edu4U. Kenapa dulu saya kasih nama Edu4U? Pembacaannya adalah Edu for You. Spirit dari channel Edu4U waktu itu adalah beberapa materi konten itu semestinya niatannya, spiritnya itu untuk memberikan sesuatu hal yang bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Nah, sekarang Edu4U ingin memberikan informasi. Edu4U berganti nama menjadi Edu23. Edu23. Kenapa saya ganti nama dari Edu4U ke Edu23? Yang pertama, kalau secara keyword searching di YouTube itu ketika saya membuat nama Edu4U itu ternyata memang sudah banyak yang memakai Edu4U. Akhirnya apa? Akhirnya ketika kita membuat nama YouTube itu ketika kita tidak menganalisis terlebih dahulu ya, jadi maka akan ada banyak sekali nama. Nah, konsekuensinya ketika sudah ada banyak nama di YouTube, maka ketika di searching di keywordnya YouTube itu yang muncul banyak, bahkan kemungkinan besar nama kita berada di paling bawah karena sudah ada yang banyak ya, sudah ada yang sama sebelumnya. Jadi mungkin sebagai pelajaran yang pertama, ini kalau general masalah YouTube ya, ketika Anda masih YouTuber pemula, analisis dulu untuk membangun YouTube channel itu dengan nama yang belum sama sekali ada di YouTube. Itu kalau saran saya. Kenapa seperti itu? Seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi ketika di searchingkan di keywordnya YouTube itu akan lebih mudah, akan langsung nampilnya di atas, paling atas. Kemudian yang kedua, kenapa dari Edu4U ke Edu23? Spiritnya masih sama Edu23 ini, jadi sesuatu hal yang bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Edu23 secara kalimat ya edu itu tetap sama, poinnya adalah education. Edukasi pendidikan adalah pendidikan yang paling utama. Jadi siapapun, kalangan apapun, harapannya kita bisa memberikan pendidikan kepada siapapun, itu kalau kita mampu. Tapi ketika kita belum mampu, ya belajar sendiri dulu. Belajar sama guru, yang paling formal ya sekolah, kan gitu. Edu23. Edu pendidikan adalah utama, 23. Hampir mirip 123 gitu. 123. Itu sedikit ulasan kenapa Edu4U berpindah nama menjadi Edu23. Termasuk juga logo dari Edu23 ini juga berganti. Yang awalnya mungkin ada beberapa pergantian dari 3 kali kalau nggak salah saya membuatnya. Logo yang terakhir ini Edu23 ini saya mencoba untuk memberikan inspirasi. Harapannya dari logo baru ini itu bisa menginspirasi siapa rekan-rekan semua. Jadi di sini kalau Anda lihat itu ada gambar tangan. Dimana ini saya analogikan kalau tagline-nya itu semoga saja mudah diingat. Tagline dari logo ini adalah "Don't kill your skill by yourself". Itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya kurang lebih seperti ini. Setiap kita itu pasti memiliki sebuah kelebihan. Nah, bagaimana pintar-pintarnya kita menggali kelebihan kita sendiri masing-masing. Makanya don't kill your skill by yourself. Sebenarnya kita memiliki kemampuan, sebenarnya kita memiliki kelebihan, tapi ternyata
kita bunuh sendiri kelebihan itu. Karena apa? Karena tidak bisa mengetahui dan tidak mau mendalami. Sebenarnya saya mampunya di sini, sebenarnya saya ahlinya di sini. Don't kill your skill by yourself. Jadi jangan bunuh keahlian Anda itu oleh Anda sendiri. Jangan bunuh keahlian Anda itu oleh Anda sendiri. Setiap manusia pasti memiliki kelebihan. Itu tagline dari logo Edu23 yang baru ini. Dan harapannya dengan melihat gambar, jadi gambarnya ini adalah saya menggambarnya, ini saya gambar sendiri, saya sketsa sendiri. Saya bisa dilihat di IG saya di Edu23, ada runtutan gambarnya. Mulai dari post-it yang sekecil ini, saya menggambar mulai dari awal itu adalah dari post-it. Ada enggak di sini? Enggak ada. Kertasnya hanya selebar ini, selebar tangan ini. Kertasnya hanya selebar tangan ini. Waktu itu sambil ada waktu luang, saya menginspirasikan, mengimajinasikan sebuah gambar baru. Gambarnya adalah tangan. Ini adalah tangan kanan. Nah, di masing-masing jari ini itu adalah muncul tangan lagi. Kemudian yang paling tengah, jari paling tengah itu adalah, saya ibaratkan kita sendiri. Jadi jari tengah itu ternyata dicekik oleh jari yang lain, termasuk juga ditodong oleh jari-jari atas jari yang pertama tadi. Kemudian kenapa ada pensil yang ada di bawah? Banyak sekali di luaran sana yang secara fisik itu memiliki keterbatasan, tapi mereka mampu menggali kemampuan keahlian mereka, mampu menggali, oh iya saya cocok di sini, oh iya saya ahli di sini. Karena saya suka seni, maka saya ibaratkan ini adalah pensil, sama yang di bawah itu adalah pensil. Jadi pensil itu untuk mensketsa, untuk menggambar. Banyak di luar sana, banyak yang di bawah kita itu memiliki keterbatasan, tapi ternyata memiliki keahlian. Jadi ini gambar ini saya sketsa sendiri sekali lagi. Saya suka logo yang terakhir ini, saya mensketsanya, kemudian saya membuatnya. Saya membuatnya banyak setelah sketsa, proses sketsa selesai. Saya membuatnya hanya memakai HP. Jadi dengan resolusi tinggi itu hanya memakai HP. Aplikasinya memakai Infinite Design. Saya coloring memakai HP. Ini masih murni coloring HP ya, masih murni. Jadi bukan pakai laptop, bukan pakai komputer. Saya pakai HP. Jadi hasil dari sketsa kemudian saya kerjakan di HP. Kemudian ada nggak sih yang sebenarnya saya juga sudah menjual produk digital yang melalui HP juga, sudah, saya bilang sudah. Ada kurang lebih 3 gambar yang sudah saya produksi dan sudah saya jual ke klien, itu melalui hasil dari HP saja. Jadi semoga saja ini menginspirasi juga. Jadi yang paling utama, don't kill your skill by yourself. Artinya apa? Itu tadi, setiap manusia, setiap diri kita itu memiliki kelebihan. Mari kita mulai menggali sebenarnya kelebihan saya di mana, sehingga apa, nanti kedepannya enak. Berhubung dengan sekarang itu adalah zamannya digitalisasi, maka spirit dari Edu23 ini juga ingin menyemangati bagi rekan-rekan semua. Mari kita mulai membuat portofolio digital. Kenapa portofolio digital? Karena itu tadi, seperti yang saya sampaikan. Karena sekarang zamannya sudah digitalisasi. Jadi apapun itu, dalami apa yang menjadi kelebihan rekan-rekan masing-masing.
sehingga muncullah logo baru ini. Harapannya ini bisa menginspirasi rekan-rekan semua. Saya akan appreciate, mungkin ya, mungkin ini ada yang mau membeli. Saya sudah memakai kaos 23 ini seperti ini ya gambarnya, jadi seperti ini. Mungkin ada yang mau membeli kaos ini, silahkan PM saya di IG saya juga, FB23 ada. Harganya kalau termasuk ongkir saya patok 150.000 ongkir kemanapun nanti. Jadi pilihan warna silakan nanti juga didetailkan, nanti akan saya produksi. Bukan apa-apa, bukan untuk mencari keuntungan, tapi sebenarnya spirit yang awal tadi, FB23. Melalui gambar ini, melalui tagline ini, harapannya kita bisa mengkampanyekan bagaimana kita membuat diri kita itu lebih bisa menggali diri kita masing-masing. Gambar apa itu? Gambar tangannya diapain itu? Oh gitu. Oh, saya harus menggali. Banyak yang di luar sana itu ternyata memiliki keterbatasan, tapi bisa memiliki kemahiran, bisa menggali kelebihannya. Mungkin itu sedikit ulasan. Kalau untuk lanjutan produk digital, yang kenapa harus kita memproduksi produk digital, seperti yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, jangan memikirkan masalah uangnya dulu, tapi yang paling utama yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa menggali kelebihan kita masing-masing. Jangan konsen di uang dulu, tapi gali dulu kelebihan Anda di mana. Apakah menulis, apakah menggambar? Banyak sekali produk digital itu. Di luar sana banyak. Tapi kalau saya konsen yang sudah saya pernah wujudkan itu adalah satu, produk digital gambar sketsa yang saya sketsa sendiri, kemudian saya digitalisasi, kemudian saya jual. Itu sudah pernah. Kemudian yang kedua, YouTube ini sendiri saya sudah membuat produk video, kemudian alhamdulillah sampai dengan sekarang sudah monetisasi. Produk digital menggambar, produk digital video, sudah 2 saya melakukannya, dan alhamdulillah sampai dengan sekarang sudah terwujud kalau mau berbicara tentang uangnya. Sekali lagi, produk digital banyak. Kemudian yang saya konseni, saya tambah lagi produk digital yang lain. Ketika alat HP itu memang masih kurang sebagai tool untuk membuat sebuah produk digital, tapi bukan berarti ketika Anda tidak memiliki tool yang lebih dengan HP, Anda tidak bisa membuat produk digital tadi. Contohnya saya sudah pernah membuat produk digital video saya, itu saya produksi hanya dengan HP. Saya mengeditnya juga dengan HP. Saya nggak pernah buka laptop ini untuk mengedit video sampai dengan detik ini. Karena berat. Jadi video, gambar itu saya produksi dari sini. Kemudian jika Anda mau lebih tinggi lagi pembuatan, saya juga sudah pernah melakukan ini, menjual logo. Saya sudah menjual logo kurang lebih 6 melalui produk digital, melalui komputer, laptop. Karena apa? Kalau di toolnya HP itu memang toolnya memang ada keterbatasan, maka produk yang akan kita hasilkan juga produknya nanti karena toolnya terbatas, maka kreativitasnya juga terbatas. Maka saya harus memegang laptop untuk membuat produk yang ketiga, yaitu membuat logo. Nah, membuat logo ini jika Anda tertarik untuk memesan di saya, silahkan. Saya kasih free untuk hanya membuat produk yang sudah jadi, merevisi sedikit, saya kasih free. Jadi tidak membuat logo yang baru 100%, tapi revisi sedikit dari logo YouTube Anda yang sudah ada, saya kasih free. Silakan nanti juga hubungi di DM IG saya. IG saya ada di sama edu23. Jadi produk digital yang sudah saya produksi sampai dengan saat ini, yang semoga saja bisa menginspirasi rekan-rekan semua, don't kill your skill by yourself. Saya sudah mensketsa, membuat kartun, komik,
ngetun wajah. Waktu itu saya jual produksinya hanya lewat HP ini. Kemudian video YouTube produksinya hanya pakai HP ini. Kemudian logo yang ketiga, saya sudah membuat beberapa logo dari hasil produksi di laptop ini. Oke, demikian itu aja sedikit informasi, sedikit ya, mungkin kalau dianggap edukasi monggo, tapi harapannya itu memang edukasi. Sekarang zaman digitalisasi, harapannya Anda siap untuk membuat portofolio digital mulai dari sekarang. Oke, demikian, terima kasih, semoga saja bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.